Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaquna al-mu'minun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razik, Zat yang telah menghidupkan dan mematikan, Zat yang maha pemberi rezeki, Rabbul Alamin, Zat yang mengatur mengurus seluruh alam, Maliki Yaumiddin, Zat yang menjadi raja di hari pembalasan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ansarihi al-kiram. Kepada seluruh ahlul bait, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in tabi'in, para ulama maupun ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Liyukhrijahum minasyirki ila tauhid. Beliaulah Rasulullah yang telah mengeluarkan umat manusia, mengajak umat manusia daripada kemusyrikan, kesyirikan menuju ke tauhidan. Liyukhrijahum minal kibri ila tawadhu. Beliaulah Rasulullah yang telah mengeluarkan umat manusia, mengajak umat manusia daripada kesombongan, keangkuhan, kecongkakan menuju ke sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri. Liyukhrijahum minal jahli ilal ilmi. Beliaulah yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan umat manusia daripada kebodohan, kejahiliahan menuju ke islamiahan, yakni dinul Islam yang kita cintai. Liyukhrijahum minal zulmi ilan nur. Beliaulah yang telah mengeluarkan umat manusia, mengajak umat manusia daripada kezaliman, kegelapan menuju ke terang benderang, yakni dinul Islam, ketauhidan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Terlebih dahulu, sebelum khatib menyampaikan tausiah atau mau'idatil hasanah,
khatib wasiat bitaqwallah, khatib wasiat dengan takwa kepada Allah, wabil khusus kepada khatib sendiri, pribadi, dan umumnya bagi hadirin jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu sekalian di dunia ini, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Kita masih dalam suasana bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali ke kesucian, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu bukan hanya tanggal 1 Syawal saja. Kembali kepada fitrah itu bukan hanya dalam momen 1 Syawal saja. Tapi Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian 11 bulan ke depan. Oleh karena itu, terlebih dahulu khatib dalam kesempatan yang mubarak ini, di rumah Allah yang mulia ini, yang baik ini, di hari Jumat yang Sayyidul Ayyam, merupakan Sayyidul Ayyam yang baik, di depan jamaah-jamaah yang baik, dan insya Allah yang akan disampaikan kalamullah dan Rasulullah, baginda Rasulullah, hadis daripada baginda Rasulullah yang baik-baik. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang baik. Terlebih dahulu khatib bara'atul istihlal, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan khilafiyah, akwaliyah, baik ucapan maupun tingkah laku, maka dalam kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, khatib terlebih dahulu bara'atul istihlal, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan para malaikat menyaksikan perislahan bara'atul istihlal kita di antara kita, umat Islam, umat muslim. Dan semoga amal ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita, salat witir tahajud, sedekah, tadarus Al-Quran, silaturahmi, dan amal-amal soleh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amalan solehan makbulan fid dini wa dunya wal akhirah. Dijadikan amal ibadah, amal soleh, amal yang terpuji dipandang Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Hakikat daripada Ramadan, puasa Ramadan adalah membentuk manusia menjadi muttaqin,
menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah kita lalui. Puasa Ramadan sudah kita lalui. Maka sekarang kita memasuki bulan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan selanjutnya. Yang terpenting, yang paling penting bagi kita bisa mengambil hikmah, natijah, hakikat intisari daripada Ramadan yang telah kita laksanakan, yang telah kita amalkan. Bagaimana di bulan Syawal ini dan 11 bulan ke depan atau 10 bulan ke depan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan, mempertahankan, mengistiqomahkan amalan-amalan pada bulan Ramadan yang lalu. Di bulan Ramadan kita aktif berjamaah sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka di luar bulan Ramadan juga kita harus istiqomah, konsisten menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Di bulan Ramadan kita memperbanyak tadarus Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Maka setelah bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya juga kita harus senantiasa istiqomah menjaga, mempertahankan tadarus kita, hafalan Al-Quran kita, memahami Al-Quran. Di bulan Ramadan kita menjaga dan melaksanakan sholat-sholat sunnah, termasuk qiyamul lail, tahajud, witir, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, 11 bulan ke depan kita juga harus menjaga sholat-sholat sunat kita, baik sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, maupun sholat-sholat sunat yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Di bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah, infak. Maka di luar Ramadan kita juga harus istiqomah mempertahankan, memperbanyak infak dan sedekah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Apabila kita bisa menjaga, mempertahankan amalan-amalan di bulan Ramadan yang udah lalu dan 11 bulan atau 10 bulan ke depannya, maka itulah yang disebut hakikat daripada muttaqin. Hikmah hakikat daripada Ramadan. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa maghrur." Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, amal solehnya lebih baik, amalnya lebih baik daripada hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, fahuwa rabihun, maka orang tersebut digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung, kategori orang yang beruntung.
Yang kedua kata Nabi, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini amalnya sama, tidak ada peningkatan, tidak ada nilai plus, sama dengan hari-hari yang lalu, maka kata Nabi, itu termasuk daripada orang-orang yang merugi. Merugi dalam artian tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai plus dalam amal soleh. Kemudian yang terakhir kata Nabi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa magrurun. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada hari-hari yang lalu, maka orang tersebut dikategorikan magrurun, orang yang tertipu, orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Mudah-mudahan daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk daripada golongan atau kategori yang pertama adalah termasuk khairuman, atau termasuk orang yang senantiasa menjaga istiqomah, mempertahankan amal soleh, mempertahankan ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita setelah bulan-bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Maka orang tersebut itu dikategorikan orang yang lebih baik amalnya dan termasuk daripada khairuman, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu barang siapa yang panjang umurnya, baik amalnya, bagus amalnya, maka kata Nabi itu termasuk khairuman, sebaik-baiknya manusia. Khairuman man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, panjang usianya, dan baik amalnya, bagus amalnya. Semakin panjang usia, semakin tua, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak amal solehnya, semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya, sejelek-jeleknya manusia, syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia adalah panjang umurnya, jelek amalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan termasuk kategori daripada syarrun nas, sejelek-jelek manusia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dari mulai sekarang sampai akhir hayat kita, azam yang kuat, niat yang kuat untuk senantiasa kita meningkatkan
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan amal soleh kita, dan mempertahankan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu senantiasa kita menjaga, memelihara diri daripada perkara-perkara yang melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama untuk mengisi, untuk memanfaatkan, menggunakan sisa umur kita, kita sama-sama untuk gunakan, tasarrufkan, jalankan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita, usia kita, ruh kita adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, wallahu alam, apa 1 jam lagi, 1 saat lagi, 1 detik lagi ke depan, kita belum tahu. Karena urusan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ya, para sahabat bertanya tentang ruh, maka katakanlah qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh, nyawa adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, sekali lagi khatib tadkiroh, tanbih, mengingatkan, mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa memanfaatkan, menggunakan sisa umur kita, sisa usia kita semaksimal mungkin kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan, kita gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jalankan pada perkara-perkara yang bermanfaat. Karena sarfun nikmah fi mardatil mun'im, yang disebut syukur atau definisi daripada syukur adalah sarfun ni'mah fi mardatil mun'im, yakni menjalankan nikmat, menggunakan nikmat, menasarufkan nikmat, kita gunakan, jalankan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Yakni kita gunakan nikmat tersebut, baik nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, kemudian nikmat diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan fasilitas, kekayaan, harta benda, kemudian diberikan nikmat anak keturunan, istri, itu merupakan amanah, merupakan nikmat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita pertahankan, dan harus kita gunakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Kemudian nasihat yang terakhir adalah marilah kita sama-sama perhatikan dan kita sama-sama simak, hayati daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kalimahnya kalau kita lihat dengan ilmu nahwu, ilmu alat, kalimah fi'il amar, ittaqullah, kata perintah, bertakwalah kepada Allah. Ini saking menandakan ayat tersebut adalah takkidul hukmi, kuat, penting-pentingnya takwa kepada Allah, sehingga menggunakan dengan kalimah ittaqullah fi'il amar, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod. Kemudian ini juga kalimah fi'il mudhari kemasukan lam, maka ini insirofnya tujuannya adalah penekanan, saking kuat. Amar, wal tangdur, koreksilah, introspeksi, muhasabah, lihat ke belakang, lihat ke depan. Wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod, amal-amal perbuatan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lampau, dan lihat kita ke depan, dan planning, rencana, azam yang kuat untuk kita membuat, merencanakan, memprogram amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada wal tangdur nafsu. Intinya adalah kita harus pandai muhasabatun nafsu, mengintrospeksi diri masing-masing. Kita perlu juga melirik, melihat ke belakang, sejauh mana kita telah berbuat amal soleh, sejauh mana ketaatan, ketakwaan, keimanan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita muhasabah. Maksudnya apa? Agar kedepannya kita, apabila amal kita sangat minim, sangat kurang, bahkan daripada amal soleh, amal baik itu lebih banyak daripada amal-amal yang jelek. Dan amal jeleknya, amal yang gak bagus, berbuat dosa itu lebih banyak daripada amal-amal yang soleh, daripada ketaatan. Ini perlu kita muhasabatun nafs, agar supaya kedepannya kita senantiasa meningkatkan, menjaga, dan memelihara, berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada wal tangdur nafsu ma qaddamat ligad. Makanya kalimahnya dengan menggunakan amar gitu. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian ditekankan oleh Allah lagi, dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya dengan kalimat fi'il amar lagi. Ittaqullah. Ini sudah dua kata ittaqullah dalam satu ayat. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha waspada, zat yang maha mengetahui, zat yang maha memperhatikan, zat yang maha melihat amal-amal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Jadi inilah intinya daripada wasiat atau mau'idatul hasanah dalam khutbah, yakni mari kita sama-sama untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya takwa, sebaik-baiknya bekal di dunia dan bekal untuk akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada bekal yang paling hebat, yang paling bagus kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita miliki, nikmat yang kita miliki yang telah Allah berikan, ya termasuk nikmat panjang umur, kesehatan, nikmat fasilitas harta benda, keluarga kita untuk senantiasa gunakan dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukminin, hamba-hamba yang muhsinin, hamba-hamba yang mukhlisin. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba-hamba yang ahli ibadah, hamba-hamba yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im insyaallah, sebagaimana firman Allah, al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Surga itu adalah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa a'adan nara liman asaw. Segala puji milik Allah yang telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan menyediakan neraka bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Mungkin inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang khatib sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan menjadikan tadkirah, tanbih, peringatan, nasihat, wabil khusus bagi diri pribadi dan jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, ya baik jasmani maupun rohani, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dalam mengemban khalifatu fil ardh. Mari kita sama-sama untuk senantiasa memperhatikan, menyimak, ya, dua rukun hikmah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal mu'minun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal mu'minun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين بحق رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر